ketika dia masih ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Ada dua Yesus ini Bang Ardian. Ada dua Yesus ternyata. Iya, nggak apa-apa. Dua Yesus ya Bang ya, bener ya? Nah, dua Yesus ya. Anda jebak saya dengan angka. Nggak bisa bilang 2, 3, 4, 5. Loh. Oh, Anda tanya pertanyaan tertutup lagi. Loh. Jadi kita jangan terjebak Yang dengan bilang yang dengan bilang angka. berbeda Yesus tadi kan Anda, bener nggak Bang Andi? Aku bilang berbeda perupa, bukan. Kalau berbeda berarti ada dua. Anda giring saya di angka. Loh, Salah iya. banget Anda kayak gitu. Anda coba Loh. gini, iman kita, agamamu, agamaku, agamaku. Loh. Aku Kok ke jawab situ? dengan iman aku, bukan jawab dengan iman Kok ke kalian. situ? Jangan ke situ dong. Loh, ini ke situ. Oke, kalau gini nih, dimajuin dikit. Apa bedanya Yesus pencipta dengan Yesus manusia? Bedanya apa? Bedanya Yesus sebagai manusia karena dia mau menyatakan secara kontekstual. Artinya sebagai manusia karena dia mau memberitakan. Bukan, yang diminta adalah bukan perbedaan tujuannya, perbedaan identitasnya. Tadi Ya. Anda Ya. tanya tadi berbeda. Saya ulang Apa ya, bedanya? perbedaan identitas atau perbedaan oknum antara Yesus pencipta dengan Yesus manusia. Bukan tujuan, identitasnya dulu. Perbedaan identitas bukan entitas ya. Iya, silakan. Dan identitasnya sebagai manusia. Yang pencipta bukan manusia. Ketika dia bukan manusia dong pencipta. Oke, udah dapat. Udah dapat. Jadi ada dua oknum Yesus. Satu Yesus bukan manusia. Dengerin dulu. Satu Yesus bukan manusia, satu Yesus manusia. Udah dapat. Itu Anda Lanjut. yang bilang. Loh. Itu Anda yang bilang. Loh, Bang Anda Itu yang Anda bilang yang sendiri bilang. kok. Satu Yesus sebagai manusia. Oke, gini Itu aja Bang Anda- Andi. Saya Bang kan Andi. nggak bilang angka. Saya nggak bilang satu. Oke, gini aja. Aku catat ya. Yesus yang pertama apa Pak? Yesus yang pertama coba aku catat Saya di nggak sini. bilang Yesus yang pertama. Saya nggak bilang Yesus yang Oke, pertama. Yesus apa? Ya Yesus ya. Yesus sebagai Didatang, aku jawab dengan terbuka ya. Datang ya di ini dalam Yesus. dunia. Enggak, tadi coba diulang lagi jawabannya. Yesus sebagai coba Yesus. Nih aku tulis. Enggak, bukan Yesus. begitu. Awal kalimatnya nggak bisa begitu. Anda Oh, jangan gimana? mulai awal kalimat itu hak saya. Ya silakan Jawaban awal gimana? kalimat, bukan hak Ya Anda. silakan. Gimana? Ya kan? Saya tulis gimana? Oke, pencipta itu datang ke dalam dunia menjadi rupa sebagai manusia dinamakan Yesus. Ah, Yesus. Oke. Ya Yesus loh, bukan Ini Tuhan. pencipta. Berarti Yesus ini pencipta. Kamu kok aku belum bilang pencipta, kamu bilang pencipta. Loh. Belum bilang kan, bukan aku. Oh, berarti Yesus Datang bukan sebagai pencipta. manusia, Enggak, aku datang mau sebagai tulis Yesus pencipta atau Yesus bukan pencipta gitu. Aku mau tulis gitu loh ini loh. Aku ketik ini loh. Alah, Anda yang jawab sendiri pertanyaan. Oh ya sudah, ada yang jawab. Ini Yesus yang apa yang aku ketik coba? Yesus yang apa? Lihat, dengar baik-baik perkataan saya. Ya, oke. Dengar baik-baik. Saya dengar. Sang pencipta itu datang ke dalam dunia menjadi rupa sebagai Menjadi manusia. rupa sebagai manusia. Menjadi rupa sebagai manusia. Yang disebut? Ya kan? Dia manusia dan dinamakan Yesus. Ya, aku ketik nih Yesus. Ya, dinamakan Yesus. Yesus. Sebagai Yesus sebagai manusia, entitas Yesus hakikat Tuhan tetap ada, sebagai tetapi dia tetap manusia. manusia. Tidak bisa disebut pencipta sebagai ketika dia dalam dunia. Tidak bisa disebut Oke. pencipta. Yesus Tidak sebagai bisa. manusia ini bukan menciptakan ya. Dia nggak menciptakan. Nggak ada Oke, manusia bukan menciptakan. pencipta. Yesus sebagai manusia ini Bukan pencipta. Bagus. sama dengan Yesus sebagai bukan manusia, bukan pencipta. Nah, itu bukan satu kalimat. pencipta. Oke, sabar. Nah, sekarang udah dapat poin 1 nih Bang Handi. Ini poin 1 ya, poin 1. Yesus sebagai manusia bukan pencipta. Oke. Terus sekarang kita mengalih ke Yesus pencipta. Gimana? Yang pencipta siapa? Yang pencipta dulu narasinya siapa? Enggak. Anda mengiring lagi gitu. Oke, gitu. Loh, Ketika menggiring? Nah, ini kan gini, saya mau Yesus sebagai jelaskan. manusia bukan pencipta. Ini kan narasi Anda, bener gak? Iya, betul. Nah, sekarang Terus Anda mau bilang dia ke jadi pencipta. Sekarang ke Yesus pencipta sekarang, silakan. Oh, salah. Sekarang ke Yesus pencipta, bukan begitu. Oke, Anda bukan. Berarti siapa yang sekarang ke pencipta deh? Sekarang ke pencipta. Waktu dia menjadi pencipta, dia bukan Yesus, belum dinamakan Yesus. Oh, Dia masih- bukan Yesus. Gitu. Bukan Anda Yesus. kan mundur lagi. Oke, nggak apa-apa. Ini bukan Yesus ya. Intinya bukan Yesus yang menjadi pencipta, betul?
Bukan Yesus. Bukan Yesus. Gitu, terus yang pencipta. Yang pencipta. Oke, Nah, terus yang siapa? pertanyaan selanjutnya, yang pencipta siapa? Nah, yang pencipta siapa? 3 nih. 3 sekarang poin ketiga. Yang pencipta siapa? Yang pencipta adalah Allah Bapa di surga. Oh, bukan Yesus ternyata. Yang tadi biar kelar. Adalah Allah Bapa. Allah Bapa. Gini ya. Bener ya, Bang Handi ya? Bener nggak Bang Handi? Benar ini. Coba aku baca lagi. Baca lagi Bang Handi. Aku baca lagi. Kalian itu susah memahami. Bentar dulu Bang, dibaca dulu kesimpulannya Bang. Aku baca lagi bentar. Gitu. Yesus Kalian sebagai manusia bukan pencipta. Bukan Yesus yang pencipta. Yang pencipta adalah Allah Bapa. Oke, sepakat? Sepakat. Nah, berarti Yesus bukan pencipta alam Saya ulang semesta. kalimat kamu Selesai. ya. Kalimat Jangan diulang, udah ditulis Bang. Udah selesai. Udah ditulis. Ya. Ya Udah. memang begitu. Iya. Ya memang Yesus Sebagai bukan manusia, pencipta. bukan dia, Ya bukan selesai. pencipta. Ternyata yang pencipta adalah Allah, bukan Yesus. Coba kasih perempuan yang suruh baca dulu. Coba, Iya, Ibu iya, Uni Bang. Ripa suruh baca dulu. Uni, baca dulu tuh yang tertulis tuh. Coba Nah, diulang jawaban yang kalian tulis. Coba nah diulang. dulu Uni Ripa suruh baca biar jelas. Nah, coba. Nomor Oke, 1. yang pertama, Yesus sebagai manusia bukan pencipta. Ya, sama Yang kedua, dengannya dibaca dong. sama dengan Sama bukan dengan. pencipta. Ah, Equivalent. 2, bukan Yesus yang pencipta. Nah, Oke, yang ketiga. next point. Yang ketiga, yang pencipta adalah Allah Bapa. Konklusinya, Nah, kesimpulannya Yesus bukan pencipta, betul? betul. Kan tadi ada sebagai manusia, Pak. Iya kan bukan pencipta intinya kan? Anda ambil kesimpulan tapi sebagai manusianya Anda nggak tambahin. Padahal jawabannya begitu. Oke. Oh berarti Bang ada Ardian- Yesus yang bukan sebagai manusia berarti? Oh, ternyata ada. Oh berarti Kan ada tadi Yesus bilang yang bukan sebagai sebagai manusia. manusia. Ada. Sebagai manusia kan saya tadi dibilang sama ibu tadi, Yesus sebagai manusia bukan pencipta. Iya. Titik. Terus? Ya kan? Ini Pencipta Yesus itu sebagai manusia bukan manusia. Lah kalau yang Yesus sebagai bukan manusia ada? nggak ada sih Yesus sebagai bukan Lah manusia. iya. Ya udah. Ya udah. Ya udah berarti. Lucu kan? Ya. Besok yang kamu bahas dengan Bang Ardiansa ini Yesus yang manusia kan? Iya, kita kan Nah, bicara Yesus sebagai yang manusia dalam Yesus dunia. yang bukan manusia ada nggak? Ketika dia naik ke surga, dia kembali hakikatnya sebagai Allah Bapa, sebagai Tuhan. Gitu kan? Berarti ada nggak? Pertanyaannya bukan itu, coba. Tunggu. Ada Saya mau tidak jawab Yesus terbuka yang ya. bukan Saya mau jawab manusia? terbuka. Ntar dulu, saya mau jawab terbuka. Jangan lu dipotong. Ya, silakan. Nah, karena dia sudah diduniakan di nama Yesus itu. Jadi ketika naik dia tetap orang pakai ketika dia balik. Tapi waktu dia belum datang ke dalam dunia, kita nggak ada Yesus. Lah, yang kamu jelasin ini apa? Pertanyaan kami ini adalah, kan Bang Ardiansa tadi sudah membahas dengan saya bacakan bahwa yang dibahas adalah Yesus sebagai manusia. Ada tidak Yesus yang bukan manusia? Oh, enggak. Nggak ada. Anda nggak bisa Ih, kasih ngapain pertanyaan. dibahas? Bukan. Nggak Anda nggak bisa kasih. Ada tidak? Kan saya udah bilang tadi pertanyaan. Jangan pertanyaan tertutup. Anda udah Kok bilang pertanyaan ada tertutup? Oke, Itu kan yaudah ada saya buka ada di pertanyaannya. Oke, silakan enggak? tunjukkan Ada tidak? kepada kami, carikan ada Yesus yang bukan manusia. Terbuka tuh untuk seluruh alam. Silakan. Itu bukan pertanyaan, tapi itu permintaan. Saya mau kita membahas Yesus yang bukan manusia. Silakan. Yesus ya, waktu manusia ketika dia mati dan bangkit dan dia kembali ke surga, dia kembali sebagai Tuhan. Nah, Kembali sebagai sorry. Jadi dia pernah jadi Tuhan, terus nggak jadi Tuhan, terus jadi Tuhan lagi gitu. oh itu kan pikiran Anda. Nah kan mulai dia. Katanya kembali sebagai Tuhan. Kalau saya kembali sebagai pria, artinya saya pernah jadi pria. Iya. Maka ketika saya Artinya- jadi wanita, saya berubah Enggak, lagi jadi pria. Artinya dulunya saya Nggak bisa. pria gitu. Gimana sih? Pahami kalimatnya bukan seperti Oke. itu. Saya catat, Bang Ardiansa tolong Pahami. dicatat lagi, Bang. Kayaknya kita Ya, jangan terlalu Oke, aku catat, aku catat. Dicatat, ulangi, pelan-pelan, ulangi. Ya, aku catat. Gimana narasinya? Gimana? Makna bersayap di situ. Enggak langsung seperti kalimat yang kita nyatakan. bersayap lah. Oke. Harus Oke, begitu lah, gimana dia. tulisannya? Jadi Gimana yang aku tulis deh, aku tulis. tercetus Gimana? itu beda dengan yang tidak tercetus tersirat itu Kita beda. lagi nggak bahas Iya, tercetus.
kita lagi membahas tentang Yesus yang bukan manusia. Coba dijelaskan biar dicatat sama Bang Ardiansa, biar kita tuh membuktikan bahwa bukan kami yang tidak konsisten, tapi kamu yang tidak konsisten. Ayo diulangi. Kalau iman kita itu yang tercetus itu selalu mengikuti yang tidak tercetus, karena iman seperti bahasa apa sih? Yang tercetus. Dulu, Bang Song, izin dulu satu saya, Bang Song, izin Bang Song. Setelah Yesus menjadi manusia di muka bumi, apakah Yesus ini nanti akan berubah menjadi tidak jadi manusia lagi? Berubah atau tidak, Bang? Yaduh, Anda bertanya itu tertutup terus gitu loh. Apakah berubah atau tidak? Nggak bisa begitu dong. Ketika dia di dalam, nah saya jelaskan begini. Oke, saya jelaskan pakai pemahaman saya. Ketika dia datang di dalam dunia sebagai manusia, dia harus menjadi manusia, berlaku seperti manusia. Hakikat Tuhan tetap ada karena dia bisa mengadakan mujizat. Dia menyembuhkan, dia membangkitkan, badai bisa diredakan. Tetap hakikat Tuhan. Tetapi ketika dia mati dan bangkit, itu kan ketuhannya kelihatan kan. Dan dia kembali ke surga sebagai Tuhan. Ya, nama Yesus tetap melekat karena nama Yesus. Baik, cukup udah paham, Bang. Segala nama. Oke, cukup. Setelah sampai di surga, apakah Yesus masih manusia atau bukan lagi manusia? Bukan manusia dong. Oh, Anda melawan data. Di Lukas 22:69, di situ jelas saya baca ya. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Masih anak manusia dia, Bang? Enggak. Pengertiannya enggak. Panggil Lukas. Pak, panggil Lukas. Bukan begitu cara memahami firman Tuhan di Alkitab, di firman Tuhan orang bukan Kristen. Gitu Bang Handi. Jadi harus nggak masuk akal dulu baru bisa paham gitu loh Bang Handi. Gimana sih? Oke, izin dulu Bang Ardi. Yunita Zalu, silakan. Anda Kristen atau Muslim? Kenapa paksa untuk naik? Jangan ini dulu, jangan pindahin dulu ke yang lain. Yunita diam dulu, ke Bang Song dulu aja. Satu-satu, kelar Bang Song pindah lagi. Yang Muslim nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, kita lagi dialog Bu. Yang Muslim di bawah aja, nggak usah naik. Boleh nggak cara berpikirnya begini kalau orang Kristen gitu ya? Saya mau tanya. Memang kalau di Kristen itu, kalau kita terlalu banyak menggunakan akal, itu Tuhan kita melampaui akal. Kita nggak akan bisa mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Memang akal diberikan Tuhan sama kita, tetapi itu pada porsi manusia. Tetapi ketika masuk porsi-porsi Allah, mujizat orang bangkit, orang hidup mati. Nggak usah diperpanjang Bang Song. Saya jawab terbuka, tenang. Kalau nggak mau terima ya saya nggak bisa jawab. Ya gini lah, ini ya Bang Song ya. Ini poinnya tadi ini. Bisa pakai Tuhan, dengerin Bang Song. Bang Song dengerin ini formatnya nih. Ya, Bapak turun ke bumi menjadi manusia. Yesus manusia ini, itu ya. Nah Yesus ini di manusia di bumi ini, apakah selamanya manusia atau tidak lagi manusia setelah naik ke surga? Silakan. Setelah naik ke surga dia bukan manusia lagi. Nah berarti data-data yang ada di Bible itu salah dong. Lalu ketika Lukas ngomong itu kan ketika itu Yesus ngomong ketika dia jadi manusia dan Bapa di surga mengatakan inilah anak manusia yang duduk. Bukan berarti dia sebagai manusia. Dia bilang anak manusia yang dulu pernah jadi manusia itu sekarang. Kalau begitu saya bukan lagi Lukas, Markus 14:62 ya. Jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Oke, anak manusia masih Bang. Saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Itu maksud Yesus waktu dia ngomong di dalam dunia. Dia mau bilang ini gua nih sebagai manusia ini nanti akan duduk sebagai di samping kanan Allah Bapa. Oke. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya terakhir. Kalau Yesus lagi naik ke surga bukan lagi manusia, pertanyaannya, anaknya Bunda Maria yang nama Yesus sekarang ini ada di mana? Manusianya itu sudah mati, Pak. Mati. Berarti anaknya Bunda Maria mati. Kedagingannya sudah mati, tidak ada lagi anak Maria. Oke, kedagingannya hilang di mana? Karena sudah kedagingannya hilang di mana? Kuburan kosong kok. Iya, kuburan kosong itu kan memang udah membuktikan bahwa dia bangkit. Nah, yang bangkit itu anaknya Maria atau bukan? Yang
bangkit sudah bukan anak Maria. Berarti anak Maria hilang di kuburan. Sudah Tuhan ya sudah. Berarti anak Maria hilang di kuburan. Enggak, itu tertutup. Itu firman Tuhan, itu iman kami. Jadi jangan Anda paksakan ke logika-logikaan. Apa sih kita punya pikiran enggak? Song, dengerin, aku bantuin nih Bang Song. Jadi gini loh Bang Handi, kekristenan konsep Tuhannya itu wajib Tangan dengan pernyataan Santo Aquinas, seorang filsuf Kristen yang mengatakan justru akal itu memperkuat keimanan. ketinggian. Oke, kita turunkan lagi. Baik. Jadi pertanyaan saya, Song, apa gunanya akal menurut kamu, Song? Ya, akal untuk menghitung duit dan cari rezeki. Selain itu nggak ada. Udah. Oke, kalau gitu Yesus yang naik ke surga bangkit itu sebagai Tuhan ya, Song? Coba dibuka mic-nya, Song. Nggak usah ngambek. Saya mau orangnya lembut. Saya nggak pernah keras-keras ngadapin Oten. Saya paling lembut apologet loh. Bisong. Dibuka dulu mic-nya atuh. Halo. Halo. Ya, halo. Jadi waktu bangkit itu Yesus sudah berubah menjadi Tuhan pada waktu itu. Iya, dia sudah enggak, tapi kalau Anda pakai kata berubah sih kurang pas. Apa? Coba pakai bahasa yang bisa pas. Saya catat. Bahasa yang cocok apa? Dia jadi Tuhan. Udah gitu aja. Jadi Tuhan. Berarti sebelumnya dia bukan Tuhan ya? Jadi Tuhan. Wah, bukan begitu. Dia kan hakikat Tuhan tetap melekat pada Yesus sebagai manusia. Dia tetap hakikat Tuhan. Tetap melekat itu. Jadi ketika dia Tuhan, dia kembali rupa daging manusianya itu lepas. Itu aja. Terlepas dagingnya gitu. Jadi waktu dia bangkit nggak pakai daging maksudnya? Karena waktu dia manusia itu dia kan menjadi rupa. Dia bahasanya kalau menurut saya bahasakan dia meminjam daging manusia. Dia pinjam daging manusia. Oh, bukan cuman keledai aja dia pinjam ya. Daging manusia juga pinjam ya. Iya, pokoknya gitu. Dia ngambil rupa. Pengertian ngambil rupa bahasa saya begitulah. Dia menyamar ya, cosplay. Nah, rupa bukan menyamar juga, Ibu. Kalau cara mengarahkan bukan cosplay dong. Cosplay nanti tepat jadi loh. Ejek-ejekan. Coba. Gitu. Nggak, cosplay itu menyamar, berubah menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Itu cosplay. Nah, sekarang saya tanya. Simpel begitu aja lah. Iya, biar cosplay ya. Oke, biar bisa menyamar ya. Tuhan Anda menyamar. Ya, nah, kan ketika penyamarannya ini ya, oke. Kita sudah di fase menyamar ya. Oke. Nah, kan dia sudah selesai menyamar nih. Dan ketika dia menyamar, akhirnya dia mati 3 hari ya kan. Nah, kemudian dia bangkit. Dia bangkit sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Dia bangkit. Hakikat Tuhan tuh lebih kuat kalau menurut saya. Lebih kuat dia. Sisi sama seperti pria dan wanita yang memiliki sisi kewanitaan dalam dirinya, muncul sisi kewanitaan walaupun dia pria, maka melambai akhirnya. Begitu kurang lebih ya. Dia memiliki sisi ketuhanannya lebih kuat daripada kemanusiaannya. Nah, ketika dia bangkit, tangannya bolong, perutnya bolong. Dia makan ikan goreng. Nah, itu sisi ketuhanannya yang sedang menginginkan ikan goreng. Itu enggak ketuhanan. Itu dia harus memberikan tanda dong ke manusia bahwa dia benar-benar manusia yang sudah mengalahkan kematian. Loh, katanya dia sudah jadi Tuhan, gimana sih? Iya, tetapi kan tetap daging manusia yang tetap masih ada itu, Bu. Tapi katanya sudah rontok tadi. Mana yang benar nih? Enggak, aku ngerti arah Ibu seperti itu. Makanya aku bilang ketika dia mati dan bangkit, itu udah ranah supranatural. Pikiran iya, supranatural. Buktinya gini, kalau itu ranah supranatural, kenapa dia bilang Thomas suruh pegang lambungnya, suruh pegang tangannya? Bahkan dia mengatakan aku manusia, dan bahkan dia minta makan ikan goreng. Itu tidak ada kaitannya sama supranatural. Itu sesuatu yang material, imanen, yang betul-betul nyata. Exactly. Pinter kamu. Nah, itu physically lahir. Physically itu namanya. Nah, sekarang saya tanya, nah itu Tuhan bukan?
Tuhan. Nah, berarti Tuhan kamu bolong perutnya, tangannya. Manusia kan dia karena masih ada manusianya gitu. Ini tuh gimana sih sebenarnya lebih dominan yang mana sih, Tuhannya atau manusianya sih? Itu nggak bisa memisahkan kemanusiaan. Oke. Hakikat Ketika dia makan ikan goreng, hakikat ketuhanannya ada dalam dirinya. Ibu, Tuhan itu, Allah itu maha kuasa. Ketika jadi manusia dan tangannya bolong, itu kekuasaannya dia. Oke, mari kita pakai ranah keilmuan. Saking maha kuasanya, ibu mau pakai, mau akali, mau bedah secara saintifik, secara ilmiah, itu sulit dijelaskan. Ya udah, kalau begitu, oke. Kalau begitu, berarti tidak berguna akalmu pada saat kamu mengimani kejadian yang dialami Yesus, betul? Pada akal kita, Bu, tidak akan berguna sama Tuhan, karena kalau akan berguna, kita akan jadi seperti Lucifer. Teman-teman dengarkan ya, dengar. Kita terlalu pinter. Sejak kapan Lucifer menggunakan akal? Akal manusia itu coba, sejak kapan Lucifer menggunakan akal? Nah, karena kesombongan. Yang tidak menggunakan akal itu ODGJ, tahu? Tidak berakal mereka. Babi tidak berakal, monyet tidak berakal. Punya otak, punya, tapi tidak berakal. Jangan samakan dengan Lucifer, orang berakal. Akal, brother, yang tidak berakal sama dengan babi, binatang. Lalu ketika Anda, tunjukkan apakah monyet berakal? Punya akal. Manusia punya akal, tapi punya apa gunanya akal kamu? Untuk memahami kemanusiaan. Untuk memahami kemanusiaan. Saya tanya, kemanusiaan Yesus itu masuk akal atau di luar akal? Kalau kemanusiaan Yesus itu di luar akal, Bu. Luar biasa. Statement Anda sudah hancur dengan apa yang Anda bicarakan di kedua. Poin pertama Anda bilang bahwa akal untuk memahami kemanusiaan. Lalu saya tanya, kemanusiaan Yesus masuk akal atau di luar akal? Di luar akal. Mana perkataan Anda yang bisa dipegang ini, brother? Memahami Tuhan menjadi manusia itu sulit kita memahami dengan akal. Dan Tuhan ingin mempersulit Anda. Jadi Tuhan sengaja mempersulit manusia supaya Tuhan berikan akal, kemudian Tuhan sengaja membuat manusia sulit dalam memahami esensi ketuhanannya, sehingga pada akhirnya banyak orang tersesat gara-gara Tuhan Anda. Malah dia membuat kita jadi simpel karena dia menjadi manusia. Proses dia Anda tahu dia jadi manusia ini dari siapa? Perlu dipikirkan, Bu. Makanya di dalam firman Tuhan di Paulus berkata kasihnya Tuhan itu, segala tindak tanduk Tuhan, kasihnya Tuhan melampaui akal. Kita tidak akan pernah gitu. Melampaui akal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Bagaimana dengan ayat itu? Itu berbeda konteksnya. Aku tanya Ibu ya, Ibu bisa jelaskan secara saintifik, secara ilmiah, kenapa laut itu terbelah? Secara ilmiah itu bisa jelaskan. Coba. Mukjizat adalah kelebihan. Bentar. Mukjizat tidak pernah ada satupun umat Islam yang mengatakan mukjizat adalah saintifik. Ingat ya, kita berbicara di sini berdasarkan klaim yang harus dibuktikan. Saya tidak pernah berargumen dari tadi yang namanya mukjizat perjalanan Isra dan Mi'raj, naiknya Elia dan Henok ke atas langit, kemudian berbicaranya Isa dengan ini yang mau saya ajarkan kepada kamu biar kamu mengklasifikasikan. Kalau yang namanya mukjizat itu tidak saintifik. Saya bilang tadi adalah pengajaran. Ingat, pengajaran. Ketika Tuhan ajarkan bahwa manusia bisa selamat dengan mengenal Tuhan, maka cara mengenal Tuhan berfungsi tidak akalmu. Cara mengenal Tuhan begini, Bu. Karena cara Tuhan datang sebagai manusia. Saya saya langsung strike to the point. Itu mujizat. Saya tidak. Itu mujizat. Oke. Untuk mendapat mujizat artinya apa? Definisi mujizat. Coba, saya mau tahu definisi mujizat. Coba, definisi mujizat. Mujizat itu sesuatu yang supranatural yang tidak bisa disentuh oleh akal manusia. Tunjukkan kepada saya informasi dari mana bahwasanya Anda mendapatkan info Tuhan berubah menjadi manusia. Coba tunjukkan dalilnya. Dari mana Anda dapat pengetahuan ini? Dan itu adalah mujizat. Tuhan, dari Yohanes firman yang mana? Yohanes 1. Oke. Ayo dibaca Yohanes 1. Baca Yohanes 1. Baca. Saya lagi di jalan, Bu. Oke, saya bacakan. Ya. Oke.
Oke, kita Firman baca menjadi Yohanes manusia, 1. itulah. Sebentar. Oke, saya bacakan. Kita belajar di sini menunjukkan mana orang yang berakal, mana tidak. Karena orang tidak menggunakan akalnya, tidak ada bedanya dengan monyet ya. Kita bahas. Nah, Bu, Yohanes saya nggak 1, sepakat sebentar. dengan Ibu. Saya nggak mau Oke, menggunakan akal. oke. Kalau Anda tidak sepakat, kalau begitu apakah agama Kristen itu agama masuk akal atau tidak masuk akal? Jawab, simple. Agama Kristen itu agama anugerah. Anugerah. Saya tanya agama anugerah, apanya anugerah? Saya tidak tanya anugerah. Sebuah orang bisa bilang anugerah, itu batu juga bisa bilang anugerah, itu hantu belau juga bisa bilang anugerah. Saya tanya, agama Kristen bisa dipahami dengan akal atau agama yang tidak bisa dipahami dengan akal seperti yang disampaikan oleh Bang Ardian dan Bang Handi Cilebes? Silakan jawab. Konfirmasi saja. Hanya bisa difahami dengan iman, bukan dengan Oke, akal. berarti fake. Jadi teman-teman, inilah kenapa kita umat Islam ini diperintahkan untuk afala taqilun, supaya kita tidak lama-lama tersesat ya. Dalam Islam, orang-orang manusia itu jadi hewan dalam ranah filsafat, dalam ranah ilmu mantik. Perhatikan. Monyet itu spesiesnya sama dengan manusia. Manusia ini hewan yang berpikir. Jadi yang membedakan kita dengan monyet adalah akal. Jadi kalau ada orang yang memahami esensi ketuhanan sesuatu tanpa akal, maka tidak ada bedanya dia dengan monyet. Dalil tertulisnya dalam kitab Kristen, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu. Perhatikan, itu dalil yang mereka kencingi barusan ya. Nah, kemudian dia katakan, agama dia berdasarkan iman. Nah, kalau kita bicara iman, saya sepakat ini dimensi lain. Sementara pengajaran, Tuhan memberikan ajaran kepada manusia yang berakal, tapi pengajarannya tidak masuk akal. Ini Tuhan macam apa? Dia yang berikan akal kepada manusia, dia yang mengajarkan manusia, tapi pengajarannya tidak masuk akal. Beda informasi. Contoh, Allah menginformasikan bahwa dia istiwa alal arash. Apakah dia mengajarkan? Dia menginformasikan sesuatu yang tidak ternalar. Tapi ketika dia mengajarkan, contoh, katakanlah Allah itu satu, bahwa kita harus begini, kita harus begitu, kita harus ini, itu harus masuk akal, harus make sense. Karena Tuhan mengajarkan orang-orang yang berakal. Agama Islam adalah agama untuk orang-orang berakal. Karena agama Islam tidak bisa diakal-akali, maka beragama itu harus berakal. Kenapa ODGJ tidak dikenai syariat? Karena mereka tidak berakal. Kenapa anak yang belum balik tidak dikenai syariat? Karena mereka belum berakal. Kenapa babi tidak diminta sholat? Kenapa tikus tidak diperintahkan untuk naik haji? Karena mereka tidak dikenai syariat. Padahal Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Lalu kenapa mereka tidak dikenai syariat? Karena mereka tidak berakal. Maka Islam adalah agama untuk orang-orang berakal. Nah, ada keambiguan, ada kesalahpahaman, ada sesuatu yang bagi orang Kristen mereka konklusikan padahal tidak seperti itu. Apa itu? Mereka katakan, oh, nggak mungkin terkait Tuhan kita pakai akal mukjizat. Nah, dalam Al-Quran maka eksplisit Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa mereka yang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Artinya orang-orang yang percaya kepada sesuatu yang gaib. Apa yang gaib? Kamu percaya bahwa suami mamamu adalah bapak kandungmu, padahal kau tidak pernah tes DNA. Emang kau lihat ketika mereka berhubungan badan? Memang kau pastikan bahwa sperma yang masuk ke rahim ibumu adalah sperma bapakmu? Pernah kau melakukan penelitian saintifik? Tidak. Tapi akalmu bekerja, akalmu berfungsi. Dari mana? Kau lihat ada keserupaan wajahmu, kau lihat ada keserupaan karakter, kau lihat ada keserupaan watak. Dari situlah kau berpikir kemudian, oh betul ini adalah bapakku. Bahkan zaman sekarang itu pun bisa menipu manusia. Banyak manusia yang mirip. Contoh, saya dibilang mirip Siren Sungkar, ya kan? Itu nggak fitnah, itu betul. Jadi artinya apa? Kalau hanya dari dasar kemiripan saja orang bisa tertipu, indera bisa tertipu. Ada yang disebut dengan delusi, ada yang disebut dengan ilusi, ada yang disebut dengan halusinasi. Manusia bisa tertipu dengan klaimnya, persepsinya bisa salah. Maka untuk membedakan ini berfungsilah akal. Berfungsilah akal. Supaya kita tahu yang kita klaimkan itu benar, maka ada namanya kajian saintifik. Kajian saintifik sebenarnya masuk ke ranah gaib. Saya katakan, kenapa? Bahkan dalam saintifik pun ada partikel God. Ada sesuatu yang belum mampu untuk ditelaah. Ingat, belum teruji bukan berarti tidak teruji. Al-Quran bagaimana? Kalau dalam metodologi saintifik, kita bicara saintifik, maka Al-Quran ilmiah. Pertanyaannya bisa dijawab semua. Siapa penulisnya? Jelas namanya. Kapan ditulisnya? Jelas namanya. Bagaimana penulisannya? Jelas. Siapa, mengapa, bagaimana latar belakang? Jelas. Bagaimana dengan Bible?
Satu pertanyaan hancur keilmiahannya. Siapa penulis Bible? Nothing. Gagal sudah ilmiahnya. Lalu kemudian tentang konsep. Anda tahu tidak Tritunggal itu bukan produk Alkitabiah. Tritunggal adalah konsep. Paham arti konsep? Konsep itu produk akal. Lalu Anda bilang tidak mungkin Tuhan kami dipikirkan dengan akal. Bohong. Jangan menipu kami umat Islam. Konsep adalah produk pikiran. Konsep Tritunggal tidak pernah tertulis dalam Bible Anda, melainkan muncul dari orang-orang yang sudah mengenal ajaran pagan kemudian lalu menjelaskan bahwa supaya, nih dengar ya, kalau dikatakan Tuhan tiga pribadi tidak diikat dengan satu esensi, maka kalian politeis. Tapi ketika konsep Tritunggal muncul, tidak pernah diajarkan Yesus, tidak pernah diajarkan Tuhan Bani Israel, datang di abad kesekian sebuah konsep yang mengatakan bahwa 3 dalam 1, 1 dalam 3, membantah ilmu eksak. Apa ilmu eksak? 1 tambah 1, 2. Tidak pernah yang namanya 1 tambah 1 itu sama dengan 5 atau 3. Jadi inilah kenapa para filosof itu membuat sebuah kaidah ilmu supaya manusia ini tidak lari dari akalnya. Andai tidak diikat, maka betullah penyembah Saibaba, Saibaba adalah Tuhan. Maka betullah penyembah Lia Eden, Lia Eden adalah Tuhan. Maka kemudian ada informasi yang mengatakan orang berubah jadi ular separuh kepalanya, itu nanti diterima. Supaya manusia tidak tersesat dengan logika dan akalnya, maka masuklah manusia sejak zaman dahulu membuat rumusan-rumusan teori-teori tentang keilmuan. Salah satu ilmu tentang logika namanya ilmu filsafat. Ada yang disebut dengan ontologis, tentang keberadaan. Nikodemus turun, nggak ada manfaat kau di sini. Ada yang disebut dengan epistem, metodologi. Bagaimana? Dari mana kau tahu bahwa itu betul? Dari mana kau dapat? Siapa yang menyampaikan? Ini kaidah ilmu. Kalau kau tak mampu berbicara dari ranah keilmuan, kalau hanya imani, masuk ke dalam rumahmu, tutup pintumu, masuk ke dalam kotak dogma, diam, jangan bicara di publik. Karena tidak sama semua orang cara berpikirnya denganmu. Nanti suatu saat kalau ada yang menyatakan bahwa ini pohon adalah Tuhan, diterima dengan cara berpikirmu itu. Jadi Islam adalah agama untuk orang berakal. Kenapa? Karena memang agama tidak bisa diakal-akali. Allah katakan, afala yataqilun. Allah perintahkan kita untuk berpikir. Al-Quran datang sebagai klaim. Maka cara membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah firman Allah, batalkan klaimnya. Tapi justru yang banyak, sekitar 80% klaim Al-Quran terbukti ilmiah. 20 belum terbukti, 20%. Kalau sudah ada 80% terbukti, 20-nya belum terbukti. Jangan samakan ya, tidak terbukti dengan belum terbukti. Ya, kenapa harus menolak yang 20%? Ini belum terbukti. Kalau sudah terbukti 98% Bible itu kitab distorsi tak jelas, lalu kenapa diterima yang 2%? Inilah kalian. Jadi kalau kalian bicara di hadapan kami umat Islam, kami tidak tuntut kalian berilmu tinggi, punya kredibilitas. Nggak, tapi minimal satu saja. Fungsikan akal kalian. Karena kalau kalian tidak berakal, mending saya ngomong sama monyet. Suara-suara yang keluar itu tak ada makna. Mending saya ngomong sama monyet. Ya, begitu. Jadi saya ingin mendudukkan bahwasannya ternyata telah diterima oleh saudara kita Bisong. Ternyata agama Kristen agama yang tidak masuk akal dan tidak dipahami oleh akal. Tapi bodohnya adalah mereka percaya konsep Trinitas. Kopla. Bilang tak bisa masuk akal, tapi konsep di bawah itu produk akal. Emang itu produk dubur? Maaf, kata-kata saya agak manis. Oh, sorry. Itu produk akal, konsep. Kalian yang mengakal-ngakali Tuhan. Kami dibatasi. Ini lihat umat Islam. Ya, perkara ajaran masuk akal. Perkara Allah masuk ranah gaib. Allah laisa kamitslihi syai'un. Pernah tidak ada umat Islam yang mendeskripsikan tentang Allah? Coba tunjuk namanya. Selamat siang Kak, saya bukan
Saya hanya pencari diri sendiri, pencari jati diri, bukan agama Islam, bukan agama Kristen. Belum punya jati diri ya? Bentar. Saya belum punya. Ya, saya hanya ingin tahu. Lagi asik saya nih, tertarik mau sama dengerin Islam. Aduh. Jenny di mute dulu, nanti Jenny di mute dulu. Jenny di mute dulu. Lagi noise banget di sini. Jenny di mute dulu ya. Jadi Bisong, terima kasih pemaparan Anda membuktikan kepada kami umat Islam betapa indahnya agama Islam, yang mana agama Islam Allah katakan untuk orang-orang yang berakal. Masuk akal kemudian kenapa ODGJ di luaran sana bertelanjang bulat, mereka tidak dicambuk, tidak dimarahi, tidak berdosa. Kenapa rendahkan pemberian Allah? ODGJ wajar, ada fungsi otak yang tidak bekerja, datang dari kekurangan jasadnya, bahwa otaknya bermasalah, urat sarafnya bermasalah, daya akalnya tidak bekerja. Tapi ketika ada orang yang sehat otaknya, daya akalnya pun berfungsi, hati nuraninya memiliki daya empati tapi tidak berfungsi, dia masuk ke ranah apa? Perhatikan, ada orang yang sebenarnya dia adalah manusia tapi tidak memiliki empati. Siapa dia? Psikopat. Psikopat istilah untuk orang ini. Kalau ada orang yang akalnya sehat lalu dia tidak berakal, apa istilah untuk orang ini? Jahil. Jadi pilihan, brother. Jadi bodoh itu pilihan, jadi orang yang pintar itu pilihan, jadi kaya itu pilihan. Silahkan, that's your choice. Hari ini kamu katakan bahwa tentang konsep ketuhananmu, ini menarik nih, kamu pikirkan, renungkan baik-baik. Kamu bilang Tuhanmu tidak masuk akal, tapi kamu ikat Tuhanmu dalam konsep. Perhatikan Tritunggal. Tritunggal itu Tuhan terkonsep. Tuhan Bapa ini tentang kebagaimanaan Tuhan. Katanya bukan keberapaan Tuhan, tapi diikat dengan angka 3 dalam 1 dalam 3. Penipuan yang kalian lakukan selama ini di hadapan kami. Masalahnya kalian berhadapan dengan kami umat Islam. Secara ontologis, ilmu hakikat, kami diperintahkan untuk kuasai. Maka kalau ada orang yang ingin belajar, dalam Islam perintahnya apa? Belajarlah kepada orang yang tahu apa yang dia ucapkan. Ini ngomong Tritunggal nggak masuk akal, Itu konsep. Baik, boleh dong. Kan Umi udah ngomong dari tadi, saya pikir sih bolak-balik ke situ aja. Silakan ajukan pertanyaan. Kalau tidak berilmu, ajukan pertanyaan. Kalau berilmu, berikan antitesis. Kalau lebih jago dari saya, debat semua argumen saya. Silakan. Oke. Umi punya penjelasan. Assalamualaikum. Yang di tadi di Matius berapa itu? Bukan Matius. Waalaikumsalam. Abang tuh ngomong kok tiba-tiba masuk. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Itu yang Umi jelaskan. Sama, Bu. Seperti dengan kami juga seperti itu. Cuma narasinya berbeda. Nyamain. Kamu yang tolak tadi kok menyamain. Sama. Saya berterima kasih penjelasan Umi kasih ini dulu. Cuma Umi sudah memahami kita itu seperti itu, seolah kita nggak pakai. Kan saya bilang Allah kita tuh bukan nggak masuk akal, dia melampaui akal, ya kan? Dia beyond logic. Ini pahami ya. Beyond logic, bentar, Bu, unlogic, logic itu bedakan, brother. Ya, dengar. Ya, ini saya kasih kamu. Saya transfer knowledge ini. Ya, Logic. terima kasih banyak. Logika. Terima kasih banyak. Beyond logic. Jujur, terima kasih buat Umi ini. Artinya begini, Umi. Artinya saya kerangka iman, kerangka berpikir yang berdasarkan imannya Umi itu sebenarnya nggak jauh beda dengan kerangka berpikir kami. Jauh, brother. Pemaparannya yang berbeda. Pemaparannya berbeda. Enggak. Saya tunjukkan ini perbedaannya. Begini, sorry, saya jelaskan. Kan dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Memang di kita juga begitu. Ada porsi kita pakai akal, ada porsi kita pakai manusia. Tapi kepada kealahan, keilahian Tuhan, kita nggak bisa pakai akal. Ini yang perlu kamu pahami. Menjalani secara manusia fisik lahiriah, hal-hal yang jasmania, kita harus punya akal, harus ada saintifik yang membuktikan semuanya itu. Itu kita akui gitu loh. Sama seperti dengan Umi jelasin tadi. Cuma begitu. Nggak apa-apa, Umi kan sudah, karena kerangka berpikir iman Umi begitu, jadi sebenarnya ini ya, saya tidak pakai ranah berpikir iman loh. Saya, bentar, brother, saya tidak menggunakan kerangka berpikir iman, belum. Andai saya masuk ke dalam kerangka berpikir iman, akan lebih dalam kajiannya. Dengar, ada 3 hal yang perlu kamu bedakan dan pahami, renungkan. Tolong renungkan. Logik.
beyond logic itu tidak sama, not equivalent dengan unlogic. Yang kamu ceritakan dari tadi adalah unlogic, bertentangan dengan akal. Tolong bedakan di luar akal dengan yang bertentangan dengan akal. Tolong bedakan. Yang konsep Tritunggal itu bukan beyond logic, tapi unlogic. Kenapa? Bertabrakan dengan ilmu eksak, bertabrakan dengan kaidah berpikir logika sederhana. Contoh, konsep. Saya masuk sedikit. Saya tidak masuk ke ranah materi loh. Saya masuk ke ini masih kita di kulit ari. Tritunggal, Umi. Tritunggal itu memang logik. Kenapa dibuat oleh bapak-bapak gereja? Karena mereka Tritunggal logik. Untuk walaupun tidak bukan cara begitu, karena supaya sederhana dimasukin dalam logika. Jadilah dia bilang Tritunggal. Padahal itu bukan masalah angka. Kita jangan terjebak dengan masalah angka, tapi itu bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhannya itu gitu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan Esa Jamak. Dalam itu kan kamu tadi menjelaskan tentang kebagaimanaan Tuhan, tapi kamu bawa-bawa jamak. Jamak itu jumlah. Itu bukan kualitas, tapi kuantitas. Nah ini lagi-lagi kalian gagal dalam bahasa. Makanya saya pengen kalian tuh belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Belajarlah ilmu hakikat dulu. Apa hakikat? Dari kata hak, sesuatu yang benar tentang sesuatu. Ini HP. Apakah ini adalah televisi? Kalau ada handphone bentuknya televisi, maka dia tidak bisa dikatakan HP lagi. Mungkin ada nama baru untuk dia. Apa? Mungkin akan disebut dengan layar tancap gitu. Dia tidak bisa dikatakan HP karena secara hakikat HP ini ya begini bentuknya, ciri-cirinya ya begini. Maka ketika ada nanti fungsi-fungsinya seperti HP tapi bentuknya bukan lagi HP, dia tidak akan dipanggil HP lagi. Sama seperti ini. Manusia itu esensinya adalah ciptaan. Tiba-tiba ada Tuhan berubah jadi manusia. Dia sudah melanggar esensinya, bahwa Tuhan itu pencipta yang tidak diciptakan. Tiba-tiba dia menjadi manusia yang esensinya adalah ciptaan. Maka Tuhan yang tadinya pencipta yang tidak diciptakan gagal secara esensi karena dia telah menjadi ciptaan, yaitu manusia. Kerangka iman ibu. Ini kerangka logika, bukan kerangka iman. Itu kerangka iman ibu. Ini dia. Nggak masuk akal. Kamu paksa saya mengatakan bahwa ini kerangka iman. Oke, saya tidak menggunakan iman. Ini definisi secara semantik, definisi Tuhan. Coba definisikan Tuhan, silakan. Apa arti Tuhan? Kita pakai bahasa deh. Kita pakai ranah akademik, pakai logika. Nggak usah jauh-jauh pakai dalil-dalil dulu. Sekarang coba kamu tahu definisi kata Tuhan menurut pemahamanmu apa? Saya catat. Pemahaman saya, Tuhan itu pencipta alam semesta. Dia yang mengadakan kehidupan ini, dan hidup ini adalah dia. Dia yang berdaulat atas kehidupan. Apakah ini. Dia diciptakan? Dia tidak diciptakan. Sama dia berarti bahwa entitas yang disebut dengan Tuhan pencipta yang tidak diciptakan. Sepakat tidak kamu? Sepakat. Maka apa esensi dari manusia? Ini Tuhan, sekarang manusia. Ya, manusia kan diciptakan. Nah, dengar ya teman-teman, mari kita buktikan bahwa akan ada manusia yang melanggar kaidahnya sendiri, akan ada manusia yang bahkan menentang perkataannya sendiri. Sejatinya mereka tidak berdebat, diam. Sejatinya mereka tidak pernah berdebat dengan Unirifa, tapi mereka selalu berdebat dengan dirinya sendiri. Mari kita kunci, Tuhan pencipta yang tidak diciptakan, kata si Song. Percaya nggak dia dengan kalimatnya itu? Kita akan buktikan bahwa dia akan menentang dirinya. Manusia adalah ciptaan. Sekarang Tuhanmu yang jadi manusia, yang bernama Yesus itu bangkit di hari ketiga, makan ikan goreng. Tuhan atau manusia? Jawab. Itu ibu udah masuk pada. Jangan di mute. Buka
Kita akan lihat bagaimana kenapa mereka dimasukkan Allah ke neraka jahanam, karena mereka mengingkari dirinya sendiri. Ingat, dia yang katakan manusia itu ciptaan, Tuhan pencipta yang tidak diciptakan. Tiba-tiba Tuhannya yang pencipta itu menjadi ciptaan. Secara esensi dia sudah tolak dirinya sendiri. Makanya saya sarankan umat Kristiani, sebelum kalian masuk ke ranah akademis dalam ranah lintas agama, pertama kalian belajar dulu ontologis, belajar dulu epistem, belajar dulu ilmu hakikat. Itu satu, belajar dulu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu kemudian apa? Kalau seandainya kalian tidak berilmu seperti Bisong ini, maaf saya harus klasifikasikan kamu tidak berilmu, karena dari tadi kamu tidak membawa dasar apapun, ilmiah tidak, dalil Bible tidak, saintifik tidak. Saya katakan kamu tidak berilmu. Maaf, ini bukan penghinaan, karena orang yang tidak berilmu bisa menjadi berilmu ya. Karena orang tidak berilmu itu bukan hujatan. Orang tidak saya tidak berilmu dalam ranah medis, tapi saya bisa berilmu kalau saya pelajari. Itu bukan hujatan, itu adalah realitas. Nah, kemudian kalau kalian memang misal belum belajar, jangan masuk ke ranah lintas agama. Cukup bertanya saja dan belajar, dapatkan informasi, catat, telusuri benar atau tidak yang kami sampaikan. Nah, nanti begini jadinya, kalian sejatinya tidak pernah berdebat dengan kami umat Islam. Ingat, kalian hanya berdebat dengan diri kalian sendiri. Dari tadi Anda sibuk membantahi argumen awal Anda. Anda tidak sibuk membantah saya. Bahkan Anda menyepakati argumen saya. Maka dari tadi Anda sedang mendebat diri Anda sendiri. Makanya saya katakan, terkadang kami ini umat Islam ini baik, jasa kami buat kalian itu apa? Menunjukkan kepada kalian sebuah kaca. Kalian sedang duduk di hadapan kaca, kalian berbantah-bantahan dengan diri kalian sendiri. Maka wajar Allah campakkan kalian ke dalam neraka jahanam. Kalian bukan ODGJ. Kalian bukan orang yang bermasalah secara kognitif. Tapi kenapa kalian Allah campakkan ke neraka? Ada dua asbab. Satu, kalian kafir, kalian kafara, menutup diri, menolak kebenaran. Kedua, munafik, menafikan apa yang kalian ucapkan. Sama seperti saya katakan Allah adalah Tuhan, tapi ternyata saya sepelekan apa yang Allah perintahkan. Maka saya tidak ada bedanya dengan kalian. Kenapa hukumannya keji sekali di neraka jahanam? Karena kalian merendahkan Allah dengan tidak menggunakan apa yang sudah Allah berikan gratis. Sementara kalian tahu secara kebenaran Islam itu make sense, masuk logika, masuk dalam ranah empati. Dan kalian tahu Kristen itu tidak make sense, tidak masuk dalam ranah empati. Saya buktikan. Pertama, Tritunggal tidak make sense, sementara itu adalah produk konsep. Yang kedua, ajaran membunuh anak manusia baik dan benar dan tidak berdosa ini demi menyelamatkan para penjahat, ini di luar empati. Psikopat. Hanya orang-orang psikopatlah yang berbahagia melihat orang benar tak bersalah mati, tergantung, dihina, dinistakan. Hanya orang psikopatlah yang bahagia melihat anak kecil menjadi tumbal dari kejahatan orang lain. Psikopat. Wajar psikopat ini masuk penjara, dihukum mati, dan dia masuk dalam neraka jahanam. Maka secara tidak langsung sebenarnya kalian adalah orang-orang yang mengimani ajaran psikopat, yang membenarkan bahwasannya Tuhan haus darah, di mana Tuhan ketika mau mengampuni hambanya, Dia yang ciptakan hambanya, Dia yang berikan natur hambanya, Dia yang tahu bahwa ini hamba akan berdosa atau tidak. Tapi apa yang terjadi? Pokoknya harus ada darah yang benar, manusia baik dan benar, mati di tiang salib. Dia ajarkan tutorial membunuh dengan cara keji untuk menyelamatkan para penjahat. Pertama, dia membunuh orang baik dan benar. Padahal dalam kitab Amsal pasal ke-8 nomor 11, orang benar akan diselamatkan, pengkhianat akan menggantikan orang benar tersebut. Tapi kalian percaya orang benar ini mati, dihinakan, dinistakan. Kalian ikuti tuduhan orang Yahudi yang mengatakan dia nabi palsu sehingga layak dimatikan karena dia telah berdusta atas nama Tuhan, menghina Tuhan. Kalian benarkan itu. Yes, kami terima dia mati. Alasannya apa? Kalian katakan untuk menyelamatkan kalian. Kalian yang berdosa, kalian yang korupsi, kalian yang menghamili istri orang, kalian yang membunuh anak-anak kecil, tapi Tuhan yang kalian jadi tumbal. Inilah kenapa ajaran Kristen ini ajaran rentetan, kesinambungan dari ajaran pagan, penyembah dewa Molokh, karena kalian berasal sumbernya dari Farisi yang Yesus sudah katakan, hati-hati dengan Farisi munafik, ahli Taurat, yang mana mereka ular beludak, mereka penyembah Baal, penyembah Molokh, yang mana Molokh meminta untuk mematikan wanita-wanita, anak-anak untuk dijadikan tumbal. Sementara ajaran Kristen hadir di abad, di tahun di mana antara Farisi Saduki bercampur dengan penyembah pagan. Kalian berada di bawah tangan seorang manusia yang mengaku bertemu Tuhan, Farisi munafik, seorang yang menjalankan hukum Torah dari sekte sesat, yang bahkan dia juga bersekutu
bersekongkol untuk menghabisi murid-murid Yesus. Padahal Tuhan kalian yang kalian sembah berkali-kali mengatakan, hati-hati dengan ragi Farisi. Apa ragi Farisi? Kemunafikan orang Farisi. Inilah doktrin kalian muncul dari orang yang dilaknat oleh Yesus sendiri. Oh iya, saya pendeta. Saya harus mengajarkan orang-orang seperti Anda supaya tidak lama Anda tersesat di jalan Anda. Silakan. Sayang Umi, aduh, Umi pinter sekali. Sayang agak sesat semua Umi. Cuma bantah. Tunjukkan definisi sesat, masukkan omongan saya dalam klasifikasi sesat. Muter-muter di situ. Beda Mu. Orang yang terpilih dan tidak terpilih berbeda. Memang kita orang bodoh, nggak apa-apa kita orang bodoh. Kita disebut orang bodoh nggak apa-apa. Karena apa yang bodoh bagi dunia itu dimuliakan Tuhan. Siapa bilang? Lalu Tuhanmu berbantah-bantahan ketika dia mengatakan bahwa orang bodoh itu binasa karena kebodohannya. Dimuliakan Tuhan, diangkat Tuhan. Inilah, oke, saya kasih datanya ya. Sulit menjelaskan bagaimana cara Tuhan bekerja, kasih Tuhan kepada orang yang dikasih. Nggak apa-apa, itu oke ini. Nggak apa-apa, kita sudahi saja. Kita sudahi saja. Dan terima kasih. Sebentar, sebelum sudahi, izin nampilkan data boleh nggak, Bang? Boleh, Bang. Terima kasih ya. Enggak. Jangan, sebentar. Tunggu. Harus narik. Ayo Bang Song, tadi kan ini masuk akal. Ini masuk akal. Saya ada kerja nih. Iya, satu menit ya. Satu menit ya. Ini masuk akal. Ini tidak masuk akal. Nah, melampaui akal itu yang di mana? Melampaui akal itu melampaui. Iya, posisinya di mana? Ini kan posisi masuk akal nih. Pikiran kita tidak bisa mengambil. Enggak, ini kan tidak masuk akal. Sebuah peristiwa, pikiran kita tidak bisa sampai memahami sebuah. Itu melampaui. Ya, sabar. TMA ini tidak masuk akal. Dengerin dulu. TMA ini tidak masuk akal. Yang titik-titik ini kan tidak masuk akal, alias di luar akal. Nah, ini masuk akal karena di dalam akal gitu loh. Nah, posisi melampaui akal itu di dalam garisan ini atau di luar garisan ini? Di luar layar, Aki. Di sini. Nah, dekat gorengan, benar. Mantap. Itu susah kali di luar gorengan. Nah, aku tahu. Semasem. Ini loh, posisinya di sebelah mana? Saya ingin tahu gitu loh. Tunjuk aja. Jadi saya harus kemana? Nggak bisa pakai analogi Anda begitu. Nggak bisa. Udah dibilangin di gorengan tadi udah benar. Melampaui akal kita ngadap. Kalau tidak masuk akal, kemungkinan orangnya nggak mau berpikir. Tidak masuk akal itu posisinya di dalam akal atau di luar akal? Kalau tidak masuk akal. Oke, gini. Enggak, kalau tidak masuk akal. Bang, kalau tidak masuk akal ini, Bang, tidak masuk akal ini, aduh ngomong sendiri gantian lah Bang. Tidak masuk akal ini, posisinya ini di luar akal atau di dalam akal? Kalau yang tidak masuk akal? Bukan, tidak masuk akal, bukan begitu. Di luar akal, bukan begitu. Loh, ini akal nih. Kalau di luar namanya apa? Nah, sebenarnya gini, melampaui akal dalam. Udahlah, lanjutin ini Pak. Apa ini Pak? Oke, lanjut. Mohon maaf ya Uni. Saya mundur. Oke. Tapi sebelum mundur saya minta maaf sama Bisong ya. Diksi-diksi yang saya lontarkan itu sebenarnya men-trigger Anda supaya Anda menghargai akal Anda dari Tuhan ya. Anda tidak bayar. Anda usaha saya untuk menstimulus, betul, luar biasa. Jadi saya minta maaf kalau saya mungkin sedikit menyakiti dengan diksi-diksi. Ya, terima kasih sudah mau berdiskusi dengan kami umat Islam. Dan doa saya adalah juga ya. Mohon maaf juga Bang Sok ya kalau di dalam perdiskusian Jenny nanti sabar. Saya mau bicara dengan saya mohon maaf kalau dalam perdiskusian saya terlalu jujur kepada Anda gitu kan, mengatakan Anda nggak paham itu terlalu jujur. Saya mohon maaf ya, lanjut nih. Anda jujur lebih bagus. Ya, Bang Bisong, ada ranah-ranah yang memang kita harus pisahkan ya. Dalam ranah toleransi keberagamaan itu masuk ranah sosial, kita tempatkan posisinya di ranah kemanusiaan. Saya dengan Anda tidak punya masalah pribadi. Tapi dalam ranah dialektika lintas iman, kenapa saya mempertahankan argumen? Saya dididik dalam ranah fakultas saya untuk mengajarkan orang agar tidak tersesat dari ranah yang sesungguhnya. Maka parameternya adalah keilmuan. Sisi akademik. Bahasa, kita gunakan bahasa yang
sepakati secara konsensus, dan kita juga akan telusuri kaidah-kaidah keilmian. Itu yang saya keilmiahan, itu yang saya katakan tadi bahwa ini saintifik. Nah, saya menghindari debat kusir dengan teman-teman Kristen, walaupun saya sering debat kusir dengan teman-teman Kristen. Dikarenakan apa? Karena terkadang, mohon maaf Bang Song, stagnannya kita diskusi itu karena teman-teman Kristen tidak mampu masuk ke ranah ontologis, ranah ilmu hakikat. Contoh, beda manusia dengan Tuhan. Itu berbahaya. Kalau memang, saya kasih contoh satu yang sangat-sangat spesifik. Ada istilah untuk sesuatu makhluk goib, kemudian dia berubah menjadi manusia, hidup di tengah-tengah manusia, dia tidak bisa dikatakan lagi hantu atau manusia. Tapi KBBI mengeluarkan bahasa baru untuk mengidentifikasi, untuk menjewantahkan, untuk menyebutkannya apa? Siluman. Siluman. Nah, jadi kalau ada Tuhan yang adalah pencipta menjadi manusia, tidak bisa dikatakan Tuhan atau manusia. Mungkin gunakan kata Tuhan kemanusia-manusiaan atau manusia ketuhan-tuhanan. Karena tidak tepat penggunaannya nanti. Ibarat kata Anda tidak bisa bedakan mana bebek, mana ayam. Dalam klasifikasi unggas, itu ada istilah-istilah seperti burung. Bahkan burung pun ada klasifikasinya. Burung lovebird, burung kakak tua, padahal mereka sama-sama burung. Nah, ini supaya membedakan yang satu dengan yang lainnya. Kalau tidak ada perbedaan ini, maka kacaulah seluruh peradaban abangku. Maka mohon maaf kalau diksi-diksi yang saya gunakan terlalu keras. Saya hanya ingin Anda betul-betul menghargai Tuhan dengan memfungsikan apa yang Allah berikan, yang gratis, tidak dibayar, yang mana itu menjadi perbedaan antar kita dengan hewan, yaitu akal. Oke. Gitu, saya turun brother. Terima kasih banyak. Sama. Oke, mangga Pak, mari semuanya. Baik, silakan Bang Jenny. Kok bisa ya? Masuk akal, melampaui akal. Melampaui akal lu di mana ya? Noise. Tidak ada storing, mungkin dicabut dulu chargernya. Selamat siang Kak Uni. Saya siang. Orang Malaysia. Ya Pak Cik. Saya masih muda lagi Kak Uni. Tak apa, saya tak tanya pun mau tua ke mau muda, tak peduli saya. Kenapa saya harus milih Islam? Tapi saya tahu Islam itu masuk logika. Terus? Saya pernah belajar juga. Saya tertarik. Saya tumbuh di lingkungan orang Islam. Saya nak tanya, Islam itu apa? Allah itu apa? Awak sekarang agama awak apa? Tak tahu. Tak tahu. Awak lahir mak bapak tak ada. Tak ada. Tak ada mak bapak. Mak bapak agama apa? Tak ada. Tak ada agama. Okey. Saya taruhlah saya percaya dengan awak ya. Saya sangat skeptis pada dasarnya. Saya orang yang tak gampang percaya, kecuali perkara cinta ya. Saya memang bodoh ya. Nih. Kalau perkara tentang klaim, saya tak gampang percaya. Tapi taruhlah saya percaya. Anda tak tahu agama apapun. Nah, pertanyaan saya, tahu dari mana Anda tentang Allah, tentang Islam? Tahu dari mana? Saya belajar banyak-banyak. Saya belajar Islam, saya belajar Kristen, saya belajar Hindu. Fokus in Islam. Kita fokus terhadap Allah dan Islam. Sejauh pengetahuan Anda, sampai mana pengetahuan Anda tentang Allah dan Islam? Karena begini, dalam metodologi mengajar, Bang Ardiansyah sudah paham ini karena beliau sudah melalui ini. Saya diajarkan untuk meneliti psikologis, kemampuan, bakat, minat calon pelajar untuk nanti biar tidak memberikan ilmu yang sudah ada pada diri mereka. Maka saya ingin tahu sebatas mana pengetahuan Anda tentang God atau Allah atau agama atau Islam. Kau ini bisa jelaskan sejauh mungkin karena saya pun cukup belajar banyak juga. Oke.
kita pakai bahasa, saya tak tahu kalau dalam bahasa Malaysia sama atau tidak ya, karena ada perbedaan. Oke. Kata agama, kita bahas dulu agama. Agama ini bukan bahasa Al-Quran dan bahasa Bible. Agama berasal dari serapan bahasa Sanskerta, ada dua terminologinya. Yang pertama dari kata a dan gama, a tidak, gama kacau, atau a dan gam, a, gam tidak beranjak. Nah, dalam terminologinya dikatakan bahwa agama ini adalah sesuatu atau sistem yang membuat manusia supaya tidak kacau karena ada keteraturan di dalamnya, atau sesuatu yang tidak beranjak karena didatangkan dari orang tua menurun kepada anaknya, maka inilah agama. Itu terminologi. Nah, kalau kita bicara tentang agama, padanan kata agama dalam Al-Quran adalah din, dan juga bisa juga sebagai milah. Maka din, definisi din dan milah sampai detik ini pun saya masih mengkaji dalam bahwa secara penekanan ada penekanan antara din dan milah ini. Mereka menggunakan din dan milah dipadankan dengan kata agama. Sebenarnya secara penekanan ada perbedaan. Nah, jadi kalau kita bicara din, din ini boleh kita terminologikan aturan dari Allah, syariat Allah, ketentuan dari Allah, apapun yang datang dari Allah. Intinya informasi, aturan, apapun yang Allah kehendaki untuk disampaikan kepada kami umat Islam, inilah dinul haq, din yang benar. Atau kalau kita gunakan bahasa filosofinya, din adalah jalan, way of life. Nah, kemudian Allah adalah ismu. Dalam bahasa Arabnya ismu atau isim itu merujuk kepada nama, proper name. Sembahannya umat Islam namanya Allah. Kalau kita bicara tentang Tuhan, Tuhan ini sebenarnya dalam makalah Lembaga Alkitabiah Indonesia, dari pihak mereka sendiri mengakui bahwa kata Tuhan ini adalah hiperkorek dari kata Tuhan. Sebenarnya awalnya cuma ada kata Tuhan, dipadankan dengan kurios, boleh juga dengan rab, boleh dengan sayyid, ya, gusti. Artinya adalah penguasa, pemelihara, pemilik. Nah, apakah semua pemilik adalah ilah? Allah? Tentu tidak. Maka ada kata terminologi, kata Tuhan disamakan, diekuivalenkan dengan apa? Tuhan sama dengan pencipta yang tidak diciptakan. Kalau Tuhan hanya sebatas pencipta, nanti pencipta Microsoft Word, pencipta ini, maka akan dikatakan Tuhan. Makanya Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan, sementara manusia adalah ciptaan, walaupun dia menjadi pencipta. Nah, jadi inilah yang disebut dengan ilmu hakikat, keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Nah, kalau dalam ilmu filsafat ini masuk ke ranah ontologis namanya. Walaupun saya sendiri tidak mau mempelajari lebih dalam definisi-definisi dalam ilmu filsafat, karena saya lebih tertarik menggunakan definisi dalam ilmu bahasa Arab, karena lebih tepat padanannya penggunaannya. Hakikatnya Uniriva ini tidak bisa dikatakan cuma sekedar perempuan, karena perempuan banyak. Kalau hakikat Uniriva perempuan, maka perempuan lain adalah Uniriva. Maka apa hakikat Uniriva? Uniriva adalah wanita muslimah, pendebat lintas agama, wajahnya mirip Shireen Sungkar. Kalau bicara sekian sekian detik dia selesai, dan karakter signifikan tentang dirinya adalah satu. Oh, dia suka makan ini dicampur ini. Kalau ada orang yang sama persis seperti itu, maka itu masih belum bisa dikatakan sebagai esensi dari Uniriva. Karena nanti kalau dikatakan Uniriva adalah seorang muslimah, wanita muslimah banyak, apakah Uniriva semua itu? Tidak. Oh, ada lagi tambahannya, yang bicaranya cerewet. Loh, banyak perempuan muslimah yang juga cerewet. Maka yang menjadi esensi yang terpenting antara Uniriva dengan wanita lain apa? Perbedaannya. Apa yang membedakan Uniriva dengan wanita lain sehingga dia bisa dikatakan Uniriva? Ini yang saya tadi minta tolong kepada si Bisong itu untuk pahami. Apa perbedaan Tuhan dan manusia? Itu kenapa saya selalu tanyakan itu. Karena kalau persamaan Tuhan dan manusia menurut kalian, nanti oh Tuhan punya sifat pengasih, Tuhan punya sifat, manusia juga punya sifat, oh berarti sama dong. Nggak bisa. Nah, jadi ketika Anda bertanya tentang Islam, Islam adalah agama dalam perspektif bahasa umum yang digunakan di Indonesia, atau sistem, atau konsep, atau aturan, ya, yang datang dari Rabbul Alamin. Saya tak katakan ilah, karena ilah itu banyak. Zeus ilah, roh-roh ilah, karena ilah artinya sembahan. Sembahan itu banyak. Tapi kalau Tuhan yang definisinya pencipta yang tidak diciptakan hanya satu, yaitu Allah. Makanya dalam Islam itu ada kalimat la ilaha illallah, tiada ilah. Kami menafikan semua ilah, karena ilah banyak. Yesus ilah, Siddhartha Gautama ilah, Krishna itu ilah, karena ilah terjemahnya sembahan. Disembah nggak? Disembah.
Tapi sembahan yang benar, sembahan yang layak, sembahan yang patut, sembahan yang sejati, yang Rabbul Alamin hanya Allah. Begitu, Jenny. Silakan. Memang best lah jawaban kau ini. Saya nak tahu lebih sedikit, kenapa yang kita sembah harus Allah, kan banyak Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau kita menggunakan paradigma berpikir yang normal, logika sederhana, kenapa saya harus menolak Allah dan kenapa saya harus menyembah selain Allah? Saya harus menjawab itu. Sama seperti pertanyaan Anda. Pertama, sesuai dengan definisi, Allah itu adalah Tuhan. Tuhan disepakati sebagai pencipta yang tidak diciptakan. Lalu yang lain siapa? Sebutkan satu ilah yang adalah pencipta yang tidak diciptakan. Kalau ada mungkin saya beralih ini. Coba tunjukin satu aja. Satu aja. Satu aja. Dari semua ribuan agama di dunia, tunjukkan satu ilahnya yang adalah pencipta yang tidak diciptakan. Memang tak boleh jumpa yang selain Allah sang pencipta. Tapi di dalam agama Hindu, dia ada itu sang pencipta, dia punya nama Brahma. Brahma itu esensinya apa? Silakan jawab. Dia macam Allah lah, tapi dia pun ada banyak. Esensi Brahma, karakter Brahma. Apakah dia manusia? Apakah dia roh? Apakah dia air? Apakah dia berbentuk angin? Silakan jawab. Brahma nih, dia seorang pencipta juga. Dia mirip dengan Allah. Klaim itu tak masalah. Yang saya tanya, buktikan bahwa Brahma ini hakikatnya adalah pencipta yang tidak diciptakan. Buktikan. Buktikan. Saya tak banyak baca tentang Brahma, tapi jangan dibawa Brahma kalau begitu. Bawalah sesuatu yang Anda pahami. Anda tadi kan membawa Brahma. Saya akan meminta tunjukkan satu esensi Tuhan yang adalah pencipta yang tidak diciptakan. Anda tahu tidak definisi arti Brahma ini? Saya kasih ke Anda ya. Linguistiknya apa? Brahma artinya adalah yang tumbuh, yang berkembang, berevolusi, yang bertambah besar, meluap darinya. Secara etimologi saja masuk tidak sebagai pencipta yang tidak diciptakan? Secara etimologi loh, Brahma itu loh. Jadi inilah kenapa saya katakan, pelajarilah dulu etimologi, terminologi, hakikat. Epistem itu masuk nanti bagaimana kalian bisa tahu metodologi apa yang kalian gunakan. Ini dasar. Inilah kita sebagai manusia diajarkan dari kelas 1, 2, 3, 4 masuk naik kelas 6 SMP, supaya kita ini sebagai manusia ini beda dengan monyet. Coba perhatikan, monyet saja klasifikasinya beda-beda. Ada monyet ekor panjang. Kenapa dia dikatakan monyet ekor panjang? Karena ekornya panjang. Ada yang namanya adalah monyet bekantan. Kenapa disebut dengan monyet bekantan? Karena ada hal secara filosof dari kata bekantan itu. Mungkin entah nama kota, nama tempat atau apapun. Mungkin hanya sekitar di situ tempatnya. Ada namanya siamang. Padahal kalau kita lihat, sama tidak hidungnya lubangnya? 2, sama. Sama tidak mulutnya? Bagi gigi nggak sama. Coba saya tanya, apa yang secara fisik yang membedakan manusia dengan monyet apa? Kalau dibilang bulu, Anda juga punya bulu. Bedanya bulu Anda lebih tipis ketimbang monyet. Maka kalau dalam klasifikasi Anda adalah monyet berbulu tipis. Atau Anda adalah monyet paling ganteng di antara monyet. Tapi yang membedakan Anda dengan monyet adalah akal. Maka ketika Anda ingin mempelajari suatu agama, jangan berharap Anda naik ke Komal Islam, mendapatkan ilmu pengetahuan mulai dari yang kami pelajari 8 tahun, Anda berharap dapat 2 menit saja. Bang, belajarlah secara sistematik. Belajarlah kepada mereka yang memang memiliki ilmunya, secara kredibilitasnya mereka punya. Contoh, kalau Anda ingin belajar tauhid Islam, belajar kepada guru-guru ilmu tauhid. Kalau belajar bagaimana fikih Islam, ada guru-guru ilmu fikih. Belajar sistematik, jangan masuk komal-komal lintas agama ini. Kalau ilmu dasar aja Anda tidak kuasai, bagaimana mungkin Anda mau masuk dalam diskusi lintas agama? Nggak mungkin saya kasih Anda 2 menit ilmu yang saya pelajari selama bertahun-tahun, Bang. Nggak mungkin. Saya belajar bukan hanya usuluddin.
Saya juga belajar apa yang disebut sebagai critical thinking lah, filsafat lah, psikologi lah. Lalu saya harus meramu semua ilmu itu dalam durasi 2 menit menjelaskannya kepada Anda. Saya sudah katakan, bahkan ilmu teologi adalah ilmu pusat. Kalau orang mengatakan filsafat adalah ibu ilmu, saya katakan ilmu tentang ketuhanan atau ilmu ketuhanan. Teologi, mempelajari tentang Tuhan akan menarik ilmu lain terpaksa kalian pelajari. Inilah esensi tentang mengenal Tuhan itu. Ketika kau ingin mengenal Tuhan, maka kau terpaksa belajar sejarah. Kau terpaksa belajar psikologi, kau terpaksa belajar antropologi, kau terpaksa belajar filologi, kau terpaksa belajar bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa Rusia, bahasa hantu belau. Kenapa? Karena ketika kau sedang menjelaskan tentang agama, tentang teori, tentang ketuhanan, semua ilmu beserta ini masuk ke situ semuanya. Maka nggak mungkin Anda belum ngerti apa-apa, tiba-tiba masuk ke Komal Islam, tanya, dan berharap kami akan menjelaskan dalam sekian detik, sekian menit, Anda paham. Nggak mungkin, brother. Jadi tolong my brother, kalau memang Anda sangat awam, belajar dulu yang tataran yang paling rendah. Belajar dulu logika sederhana, definisi-definisi. Temui guru-guru yang mursyid, mereka-mereka yang memang punya kredibilitas. Ya, jangan masuk ke Komal diskusi lintas iman. Karena tempat ini ada tempat ibarat ring tinju. Orang yang ada di ring tinju ini yang sudah nge-gym bertahun-tahun, yang ototnya telah terbentuk. Mereka fighting di sini. Tapi ketika Anda baru lihat ada gym, kayaknya tuh tempatnya enak banget nih. Masuk ke sana, masuk ke tempat ring tinju, nanti babak belur. Ya, belajar dulu secara sistematik agama ya. Pahami, gunakan akal, pelajari, cari dengan keilmuan. Insya Allah, Allah akan memberikan Anda hidayah kalau memang Anda mencarinya. Karena apa yang Anda cari itu yang Anda dapatkan. Begitu Jenny ya. Ya, tapi Kak, saya memang nak tahu banyak tentang Islam, pasal saya tertarik dengan Islam. Silakan cari guru yang berilmu, yang bisa Anda ajak ngobrol sekali 2 jam sehari atau seminggu sekian kali ya. Karena kalau di Komal ini saya ndak buka kajian Islam, Bang. Saya pendiskusi, saya pendebat, saya pendialek. Saya bukan ulama, bukan ustazah. Nanti kalau saya buka room sendiri untuk mengajar, Anda naik nggak apa-apa. Tapi saya belum terakreditasi ya istilahnya. Saya belum boleh mengajar. Belum boleh. Karena belum disahkan oleh pemerintah. Disahkan oleh ulama saya. Tapi saya adalah proses sedang belajar juga. Ya. Jadi kalau saya dikatakan pendebat, saya sepakat. Apologet saya sepakat. Tapi kalau ustazah saya belum sepakat. Karena saya belum menjadi guru. Ya, kalau Anda ingin belajar, cari guru. Oke? Bang Bung, ini di mute dulu. Oke lah, terima kasih kawan. Siap. Ya. Izin turun semua, terima kasih. Terima kasih abangku. Jangan lupa belajar terus ya. Terus belajar, jangan berhenti. Saya loh 37 tahun baru beberapa bulan yang lalu saya pelajari ilmu tajwid. Baru beberapa bulan lalu, padahal saya dari kecil udah belajar loh. Tapi karena kelalaian mencari dunia, mengejar dunia, waktu saya buang, akhirnya saya sesali, kembali lagi saya campakkan diri saya. Saya belajar lagi makharijul huruf. Bayangkan. Jangan malu belajar. Jangan malu untuk menghafal Al-Quran. Oh, udah 50 tahun saya tidak mau menghafal Al-Quran. Bullshit. Emang Rasulullah sahabatnya umur berapa ngafalin Al-Quran, coy? Mereka semua itu rata-rata andragogi. Belajar di usia yang sudah tak lagi muda. Lalu kenapa Ibnu Mas'ud? Oke, Ibnu Mas'ud oke lah, dari kecil. Sayyidina Ali oke lah. Mereka didoakan oleh baginda Rasulullah. Bagaimana dengan Abu Bakar Siddiq? Bagaimana dengan Umar Ibnu Khattab? Bagaimana dengan sahabat-sahabat Ummu Maktum yang memiliki cacat pada fisiknya? Bagaimana dengan Abu Hurairah? Lalu kita bilang umur 50 tahun nggak mungkin lagi aku menghafal Al-Quran. Anakku aja yang menghafal biar aku selamat nanti. Kau nggak mau menyelamatkan mamamu? Belajar, ayo sama-sama. Udah, hafalkan Al-Quran. Sesimpel itu. Gitu aja sih kalau aku ya. Jadi teman-teman yang ingin kajian Islam, masuk ke ranah room internal Islam. Ini room dialektika lintas iman. Ini adalah room yang sedikit lagi room perang. Ini room perang argumentasi. Ya, yang boleh masuk ke sini yang sudah punya senjata. Masuk ke room perang bawa senjata.
Masuk ke rum serigala berbulu domba bukan cuma senjata yang dibawa, bawa air ludah. Air ludah juga bawa. Gitu. Ini masuk rum serigala, ditanya balik, Tuhanmu berkuasa nggak? Iya. Bisa nggak Tuhan menjadi manusia? Ngengong. Mempermalukan agama Islam sendiri, mempermalukan diri sendiri. Makanya sebelum masuk ujian, belajar dulu. Jangan tiba-tiba ujian kayak saya kemarin, akhirnya kosong 3 soal karena saya menghilang, nggak masuk ke fakultas berapa hari itu. Tiba-tiba dosen bilang kita ujian, oke masuk ujian, duduk 5 soal 2 yang terjawab, itu pun nggak tahu betul atau tidak, 3 nggak kejawab. Jangan gitu, babak belur nanti ya. Dengan ke saya, untung dosen saya masuk ke ranah dialek lintas iman buat umat Islam. Fandi ini termasuk orang yang keras, sama seperti saya. Saya kalau buka komal itu saya tidak sembarangan naikin orang Islam. Walaupun secara ilmu mungkin mereka berilmu, tapi pengalaman belum tentu mereka punya pengalaman. Nah, jadi kalau Bang Handi emang dia ustazah, emang dia ulama, Ardiansa emang dia ustad, dia emang ulama, kenapa dia dikasih tempat? Nah, porsi Bang Handi dan Bang Ardiansa adalah apologet. Mereka pendebat, mereka pendiskusi, bukan ulama, bukan ustadz. Makanya mereka tidak kasih kajian Islam, sama seperti saya. Tapi kami ini pendebat. Secara kredibilitas apa Handi Cilebes sama Ardiansah? Handi Cilebes punya kredibilitas by experience, pengalaman. Sebelum Abraham ada, dia sudah menginjili itu. Gitu. Ya, silakan Fandi, jangan kau tidur Fandi. Kau aja orang masuk komal kau tidur. Halo Bang Bung, silakan Bang Bung. Mau maghrib saya Oni lanjut dulu 10 menit. 10 menit. Jelas. Aku juga mau cari makan, mau cari nasi kucing aku dulu. Bang Bung silakan, ada yang mau disampaikan Bang Bung sebelum saya cari nasi kucing Bang. Oke. Mungkin saya langsung closing statement aja buat teman-teman yang di YouTube ya, insya Allah tak lama lagi nih ada Abi Awali dan Yani. Ini Muslim ya, Bang Abi sama Bang Yani saya verifikasinya dari Fandi boleh naik atau tidak, karena saya tidak mau nanti terbebani mental saya ini ketika menaikkan umat Islam terus harus menurunkan ke bawah, rasa-rasa macam tak ada akhlak saya nanti gitu loh. Padahal kita sudah sondingkan di awal, umat Islam jangan naiklah ke atas. Udah ada Bang Ardiansa, ada Kak Nora, ada Bang Handi, ada saya. Kita biarkan 4 slot kosong ini untuk non muslim, biarkan mereka banyak bertanya dan mengetahui tentang Islam. Nah, tapi ketika nanti umat Islam tetap ingin naik ke atas apapun alasannya, jangan bebani mental kami merasa bersalah nanti ketika nurunkan antum semua. Padahal mungkin antum ada yang mau disampaikan, tapi sampaikan saja di typing. Nanti kalau memang penting kami akan baca. Dan ingatlah, kami ketika berdebat ini kadang tak peduli dengan typing. Kenapa? Kami fokus kepada materi, jangan distract kami. Jadi tolong teman-teman yang mungkin ada urusan personal dengan para apologet, DM. Kalau seandainya ada urusan yang penting tentang ilmu, sampaikan dengan kami lewat DM. Unirifa salah tadi penyampaiannya, saya meluruskan, saya terima ya. Tapi kalau naik ke atas, lagi kondisinya sedang berdebat, sama seperti Anda lagi di ring tinju, Anda naik ke atas, ngapain mau bantu kami? Nggak bisa juga, nanti kami sikut nanti. Tidak bisa ikhwah, tidak bisa antum yang melihat adanya perdebatan lintas iman, antum yang entah datang dari mana, lalu membantu salah satunya atau mencoba mendamaikan, kena tabuk nanti, serius. Atau antum naik ke sini hanya ingin bertanya kembali. Beginilah, Islam itu ada tempat belajarnya, madrasah, pondok pesantren, ulama. Kami sudah tekankan, Zulkifli M. Abbas itu bukanlah ustadz atau ulama dalam makna pengajar pondok pesantren, pengajar yang punya kredibilitas dan validasi dari pemerintah mengajarkan kembali. Tapi beliau adalah apologet yang memiliki wawasan keilmuan tentang Islam dan Kristologi. Beliau adalah pendiskusi, pendebat, apologet, itu boleh. Bang Ardiansa adalah dosen yang kemudian menjadi seorang apologet, pendiskusi, pendebat, dan dia lebih spesifik dalam ranah critical text.
Bang Handi Cilebes adalah apologet, pendebat, pendiskusi yang mana beliau lebih secara spesifik membuka logika berpikirnya manusia secara sederhana. Nora sebagai apa experience, apa kredibilitas Nora? Sebagai seorang mu'alaf yang pernah mengimani kitab suci yang dia pegang sebelum menjadi muslim, berbagi experience dengan kita, juga menjadi pendebat dan pendiskusi. Menjadi pendebat pendiskusi itu tidak ada syarat. Anda mau sekolah atau tidak ada syarat. Silakan debat-debatin orang. Tapi masalahnya ketika masuk ke sebuah forum, kalau sudah tidak mengikuti parameter kaidah akademik, maka namanya pendebat kosong. Ya, jadi tolong umat Islam jangan naik ke atas kalau sudah berlangsung diskusi yang sudah ada narasumbernya. Nanti dikutuk sama istri Yesus, susah kita. Kalau ahli perseksologian Bible, serahkan kepada Nora. Karena saya tidak terlalu ahli, saya mundur. Soalnya dulu saya mau mempelajari secara seksama tentang seksologi Bible, tapi saya pikir udahlah, terlalu terganggu jiwa saya. Betul. Kalau Nora dia sedang mendalami itu sekarang. Silakan Nora. Kak Nora, silakan sampaikan. Astagfirullahaladzim. Yang seperti apa dulu Uni? Janganlah kayak gitu. Kita berbagi lah. Kita kan berbagi suami lebih baik ya kan? Tadinya aku mau Kak Nora. Enggak, tergini lah. Tadi aku pikir-pikir kalau aku dinikahi sama Yesus berdua sama Kak Nora, enak pula kami makan bakso berdua, menikmati air yang jadi anggur berdua, bergelut-gelut di atas kasur di kursi Kak Nora, tidur berdua hari ini kita, Yesus lagi ke langit. Seru lah kayaknya aku bilang kan. Tapi lama-lama aku pikir kayaknya nggak bisa lah aku terima itu Kak. Udahlah kakak aja. Aku mundur. Iya. Mundur Iya, aku. Saya bingungnya begini. 3 hari sama saya, 3 hari sama Uni, 1 harinya sama siapa ya? 1 hari sama Bapak. Kan dia harus apel dulu ke surga. Tadinya mau aku gitu Kak. Aku pikir-pikir kayaknya seru juga lah kalau aku sama Kak Nora ini dipoligami sama Yesus ya kan? Ya kan? Tapi gini loh Kak. Cobalah kakak bayangkan. Dia kata Matu Henry miskin. Kakak mau hidup cuman makan roti yang diturunkan dari langit, itu pun nggak tiap hari. Kan, nggak apa-apa lah. Karena manusia itu hidup bukan dari roti aja, tapi kan dari firman Tuhan. Kan begitu ya kan? Ini munafik kali ini. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan. Jadi saya makan itu firman aja terus kenyang. Saya tahu kalian. Dalam makanlah sendiri, nggak mau ikut-ikut aku. Udahlah, aku menyerah Kak Nora. Aku mundur. Nih, entar dulu nih. Ayo aku sedikit Uni ya. Untuk teman-teman, kebetulan saya baru duduk dan langsung tengok typingan teman-teman Muslim ini. Coba undang Edis, sakit hati aku sama Edis katanya, gitu. Jadi saran saya, saran saya gini untuk kawan-kawan Muslim. Kalian ini kalau dekat, serius, ku kait kaki kalian, ku jatuhkan kalian, terus ku sampaikan kepada kalian, hei bodoh, jangan masuk ke komal itu. Yang bodoh itu kalian, kenapa masuk di komal itu? Mau ku kait kaki kalian, kalau ketemu serius ya, kalau kawan-kawan Muslim yang masuk di komal Kristen, apalagi komal Edis, terus datang curhat di sini, kalau saya ketemu saya kait kakinya, kasih jatuh kalian. Baru saya kasih tahu, bodoh kali kalian ini. Edis itu dia di luar negeri sekarang. Dengarkan baik-baik ya. Edis itu dia di luar negeri. Hidupnya sekarang itu tugasnya hanya untuk menghujat Islam. Paham kalian? Dia menghujat Islam karena dia dibayar, dia punya donatur. Oke? Mulai hari ini kawan-kawan Muslim jangan masuk di komal-komal penghujat. Gitu loh. Kami sudah sering loh. Kami naik di komal penghujat, kami di mute. Setelah di mute, kami mau ngomong lagi, di kick, naik lagi. Seperti itu lagi. Kami ini sudah pengalaman berhadapan dengan penghujat-penghujat ini. Makanya jalan satu-satunya ketika mereka datang ke sini menghujat Nabi kita, sesembahan kita, saya langsung buang ke tong sampah. Saya langsung blok. Ingat, kawan-kawan Muslim, tahan, jangan sampai ke sana. Lebih baik di sini aja di komal-komal Muslim. Ramaikan komal-komal Muslim. Jangan ke sana. Oke? Silakan Uni atau itu Nora mau ditambahkan. Oh ini dulu ya, mau mute dulu. Silakan lanjut ke Kak Nora dulu. Nanti saya balik lagi. Tapi saya parkum ya Vandia. Karena ini mau menjelang maghrib juga dan juga mau cari makan dulu.
Iya, saya heran loh nengok Muslim ini ya. Saya masuk ke room Edis, saya lihat ini tamunya. Saya lihat ini banyak kan Muslim. Ini ngapain ya kalian nonton dia? Senang kali kalian nonton dia loh. Apa sih enaknya nonton dia? Roomnya si Paul Zong, ya kan? Agatha sampai typing, Bunda masuk ke room Agatha, Bunda masuk ke room Agatha. Saya 10 kali permintaan naik, nggak mau dia naikkan. Saya lihat daftar tamu yang mau naik itu cuma 2 orang permintaan. Dia nggak naikkan saya tuh. Tadi malam saya pun minta naik, nggak naikkan. Mikana saya minta naik, nggak naikkan. Itu karena apa? Karena dia itu mengakui bahwa ilmu dia sama kita-kita ini nggak ada, bro. Nggak ada. Gitu loh. Jadi ngapain sih? Gak usah lah masuk room-room saudara-saudara kita. Kita lihat penontonnya masih 20. Ramekan di situ. Ya kan? Kita lihat lagi room saudara-saudara kita yang lain, ya kan? Ramekan di situ. Udah, semakin rame dia tengok followersnya, viewersnya menonton ini 700, 800. Oh, semakin kuat mereka menghujat. Panas kita kirim permintaan naik, dinaikkan. Oh, menghujat mereka. Nah, ketika melapor, apa yang mau kita lapor? Loh, itu ranah diskusi. Kamu juga ada di situ. Delik hukumnya nggak ada di situ. Gitu loh. Gak usah lah. Kalau kita mau pintar tuh masuk ke room Muslim. Dengarkan di bawah. Kalian sebagai netizen, tugas kalian itu tap-tap layar, membalas typingan-typingan yang menghujat, ya kan? Seperti yang dibilang Unirifa. Bagi yang sudah terbiasa untuk tampil, menghantam, mengedukasi, hujatan-hujatan dari mereka, dukung. Gitu loh, tap-tap layar biar tidak rungkat. Gitu, ya. Ini jangan salah ke sana lah. Kalian gak dapat apa-apa, gak dapat ilmu, gak dapat ilmu. Saya udah 2 kali pernah sama si Edis. Terakhir yang rungkat room kami, gara-gara dia nantang saya minum kencing unta. Jangankan kencing unta ya, kencing anak saya akan minum, asalkan dia minum racun maut. Berani nggak? Ya nggak berani dia, orang kitabnya aja gabrul kok. Bibel mereka tuh berdusta. Ketika Tuhan yang menantang, ketika kau sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dan memberi dirimu dibaptis, sekalipun engkau meminum racun maut, kau tidak akan mati. Coba di sini yang Kristen sudah minum racun maut tidak? Open cam minum racun maut. Kalau memang betul, berarti hebat. Yesus kuasanya ada sebagai Tuhan. Saya akui itu. Tapi apa? Yesus saja minum anggur asam koid juga kok. Mati. Jangankan anggur asam, Yohanes 8 nomor 59 ketika dia mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Orang Yahudi mengambil batu hendak melempar Yesus. Apa yang terjadi? Yesus menghilang, kabur bro. Masa Tuhan takut sama batu? Logika ya. Tuh kan takut sama batu tuh gimana? Saya aja kalau dilempar anak saya pakai batu kecil, saya tidak menghindar, pengen gitu ya kan. Ini Tuhan tiba-tiba menghilang, takut dia. Ini Tuhan atau apa? Malu-maluin sebagai Tuhan. Coba saya bingung nengok Kristen ini. Itu Nora soundcard itu enggak menyala loh, serius dari tadi loh ini. Diamlah kau. Telinga kau yang nggak ada. Telinga kau nggak ada. Serius loh, tempat itu. Beli tempat kau. Rusak itu soundcard. Ya? Kalau rusak bilang. Jangan kayak gitu. Kau mau jangan kau kayak begitu, Kandi. Kau membuat saya jadi berdebar-debar. Kau gitu lah. Apa tadi mau saya bilang? Makanya Fandi, kau jangan suka memotong saya. Gitu loh. Apa tadi ya? Lupa aku. Coba ekonya, nggak usah lah. Saya kalau pakai eko kasihan nanti. Ngeri tawanya Bunda Nora. Iya. Apa itu lagi birahi kepada? Hei, kau nggak usah lagi timbul-timbulkan birahinya. Iya, saya heran waktu katanya mereka bangga kali ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Dia nggak baca ayat selanjutnya. Lalu mereka mengambil batu hendak melempar Yesus, tetapi Yesus menghilang meninggalkan bait Allah. Gabrul. Saya sudah nge-lag ini. Nge-lag ya. Aduh, Bunda Nora umur berapa? Saya umur 58.
Bukan teos lagi bun, tapi tewas. Siapa yang mau ini? Aduh, sebentar ya. Karena hostnya lagi apa? Melek aku loh. Kenapa melek ya? Oh, yang naik kita aja ya. Kayak 38 ini. Beda-beda 10 tahun manggil Lukbah. Bunda orang mana? Saya orang Medan. Iji pamit dulu ya, silakan. Kan orang istri Yesus ya, jangan kayak gitu dah. Saya menggenapi Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai karena perkawinan Yesus. Aduh, saya suka yang seperti ini loh. Ya, maklum aja. Kalau kata kawin mengawin itu